Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Abang Rehan, ketua kelas, siapkan berdiri. Siap. Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. Baik anak ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran juga akan ibu cek kehadiran anak ibu. Yang ibu dipanggil bilang hadir. Ahmad Fauzan? Hadir, Bu. Oke, Adila Khaira Wildan? Hadir, Bu. Aisyah Humairah? Aupa Rizky? Aulia Mesya? Erlan? Paris? Fiori? Yilman? Airin? Kirana? Muhammad Abdul? Muhammad Fahmi Akbar? Muhammad Rehan? Muhammad Rija? Nggak datang ya nak? Oh iya tadi sudah izin beliau ya nak. Muhammad Repan? Nasila? Naila? Oki? Rifki? Siti Khadijah? Fahira Nur Afifah? Muhammad Iqbal? Mesya? Oke, semua sudah dipanggil? Siapa nak? Queen belum? Queen? Oke, berarti kita hadir semua kecuali Rija. Dia izin katanya demam. Anak ibu, udah ibu bilang dari jauh hari jaga kesehatan. Nah, baik anak ibu. Anak ibu ingin anak ibu menyanyikan lagu Garuda Pancasila bisa? Satu, dua, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
ketika ada yang menjerit atau ada yang menyerobot antrian. Ketika anak ibu ini antri rapi, tiba-tiba di dari belakang menyerobot, menyorong-nyorong, atau ada yang melanggar peraturan. Pernahkah anak ibu merasakan ini tidak nyaman? Pernah? Apa yang anak ibu lakukan? Dinasehati, terus apa lagi? Marah, apa lagi nak? Apa lagi? Dinasehati, ada yang marah, terus nggak ditumbuk. Iya, ada yang emosi juga, ditumbuk orang lihat kamu gitu kan. Nah, kayak gitu kan? Ada yang bahkan gara-gara jadi ditumbuk, dijambak, tarik rambutnya, wow, antri yang bagus kan gitu kan? Nah, tetapi memang marah anak ibu, tapi satu ingat, tidak boleh main fisik, tidak boleh kita cubit dia, nggak boleh kita tumbuk atau kita tendang. Tapi betul yang kata temannya tadi, siapa tadi? Dinasehati, itu tidak bagus, tidak boleh budayakan antri. Ya kan, bahwasanya itu perbuatan yang tidak baik. Baik anak ibu, materi pembelajaran kita hari ini yaitu macam-macam norma dalam kehidupan itu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menonton video, berdiskusi, bermain kartu norma, peserta didik atau anak ibu ini mampu mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah nak tujuan pembelajaran kita hari ini dan materi pembelajaran kita hari ini yang akan ibu ajarkan kepada anak ibu semua. Oke, sebelumnya anak ibu mau ibu ajak bermain, mau? Mau? Coba anak ibu berdiri semua. Coba berdiri, jangan malu-malu, berdiri saya. Anak ibu apa lagu potong Meme Elsa? Oke, yuk nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Potong Dede Angsa, masa itu hari Nona minta dansa, dansa 4 kali, seorang ke kiri, seorang ke kanan, la 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 la. Tapi dalam permainan ini ibu mau dari vokal api UEO dibuat minta kelompok ini dari apa nak? Wak 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 wak. Kemudian sini wik 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 wik. Kelompok sini wuk 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 wuk. Kelompok sana wek 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 wek. Kelompok sini wak 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 wak. Coba ibu tes ya, tes sound ya. Ayo kelompok sini lihat apa bunyinya? Wak 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 wak. Yang kuat nggak sambil tangannya di bapak. Semangat lah. 1, 2, 3. Wak 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 wak. Ayo kelompok sini. Wik 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 wik. Kelompok sini. Wuk 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 wuk. Kelompok sana. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wik 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 wik. Wuk wuk. Hebat nih anak ibu. Anak ibu. Ibu Jackson. Kelompok sana. Bunyinya apa nak? Wak wak. Tegakkanlah tangannya. Paling kuat. Pok 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 pok. Kayak bebek. 1, 2, 3. Kelompok ini. Ini nggak ada suaranya apa nih? Ibu bilang ini udah apa tadi? Dah kurang kuat. 1, 2, 3. Masih menang kelompok sana. Kelompok masih menang. Kelompok ini. Oh, semangat nih bebeknya. Kelompok ini. Kelompok sana. Tepuk tangan kita semua. Anak ibu. Terima kasih anak ibu. Oke, sebelumnya anak ibu perhatikan. Ibu akan menayangkan video. Perhatikan, ibu akan menayangkan video. Anak ibu dengarkan dan perhatikan. Nanti dalam video ini pembelajaran kita sedang tentang macam-macam norma tadi ya. Perhatikan anak ibu. Jangan tegang kali sayang. Relax aja. Perhatikan anak ibu.
Baik anak ibu sudah menyaksikan video yang baru saja ibu tayangkan. Coba dari video yang ibu tayangkan tadi, apa itu norma sayang? Ayo, apa itu norma? Peraturan bagi masyarakat. Iya betul. Norma itu adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Apakah norma itu harus ditaati? Tidak. Kalau tidak ditaati akan kena sanksi atau kena hukum atau kena denda. Tadi sayang, di dalam video tadi kita melihat norma terbagi berapa? Itu jenisnya. Ada berapa? 6. Ada berapa sayang? Iya betul, kasih tepuk tangan untuk Akila. Oke, kasih dia konsentrasi tadi. Jadi norma terbagi ada dua. Norma apa tadi? Ayo, siapa yang bisa? Norma itu jenis norma tertulis. Norma tidak tertulis. Contoh norma tertulis itu kayak mana sih? Norma tertulis kayak mana nak? Di sekolah betul. Norma yang tertulis itu biasanya dirumuskan oleh beberapa orang atau mewakili masyarakat sekitar. Misalnya contohnya betul kata abang mereka di sekolah. Ada peraturan yang harus kita taati setelah Bapak Ibu guru bermusyawarah. Dan norma tidak tertulis apa tadi contohnya? Apa tadi? Contohnya? Tolong menolong. Terus tadi dalam video apa nak? Mengangkat apa tadi? Mengangkat jenazah. Itu tidak ada norma tertulis, tapi ada sama kita di situ untuk menolong. Ya karena mengantarkan tetangga kita, saudara kita dari awal apa nak? Dimandikan, disolatkan sampai dikuburkan di tempat peristirahatan terakhir. Itu norma tidak tertulis. Seberapa besar sih norma itu penting dalam kehidupan kita? Bayangkan anak ibu, apa yang terjadi kalau kita ini di Indonesia nggak ada norma? Apa yang terjadi? Tabrakan, betul. Kekacauan, betul. Kemalingan, betul nak. Banyak maling bu, tabrakan bu, kacau bu, perampokan, tawuran, terus. Dia anak ibu ini terus. Apalagi sayang? Banyak, betul. Tidak berakhlak satu lagi. Kalau kita bayangkan kalau nggak ada norma anak ibu, bagaimana? Lalu lintas, ayo. Lampu merah, hijau, kuning. Lampu merah artinya berhenti. Lampu kuning siap-siap. Siapa siaga? Lampu hijau jangan. Tadi lampu merah kata anak ibu apa? Berhenti. Coba kalau nggak ada norma di Indonesia, di perempatan jalan, dia ada yang berhenti. Apa yang terjadi? Macet, tabrakan. Kacau nggak? Kacau. Banyak maling, tawuran. Mana orang nggak ada aturan? Boleh maling, nggak ditangkap, hancur, kacau dunia, kacau Indonesia. Dan kalau tidak ada aturan juga, nak, nggak ada akhlak kita, ya kan? Sama mama sama ayah, bro, minta uang jajan aku bro, mau pergi sekolah aku bro, nggak ada akhlak, nggak ada sopan, karena ada aturan dalam agama, ada sopan santun, akhlak mulia, karakter. Sopan nggak sama mama? Bro, uang jajan bro, besok bro, gue mau sekolah, sopan nggak? Enggak. Tapi karena ada aturan di agama, kita tidak boleh seperti itu. Kemudian tadi sayang, norma ada berapa jenis? 4. Sebutkan. Norma sosial udah. Norma hukum, norma kesopan. Apa itu norma agama? Ibu tanya. Apa itu norma agama? Norma utama kepada Allah, kepada Tuhan. Iya betul. Iya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul, tepuk tangan adanya. Iya, betul yang dibilang nama Aupar Marekan, betul.
Masih? Masih. Misalnya orang Islam, kitab sucinya apa? Udah kita pelajari? Al-Quran. Orang Kristen? Injil. Jadi kita mengikuti aturan agama Islam misalnya kan apa? Mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian contohnya apa? Norma agama. Ayo, siapa yang tahu? Norma agama apa contohnya? Beribadah, terus berdoa, mengaji, sholat 5 waktu, mengikuti peraturan Tuhan. Contohnya mana? Beribadah, terus puasa, pandai, apa lagi? Naik haji, pandai lagi. Ada zakat lagi. Hah? Umrah, betul umrah. Tepuk tangan untuk kita. Bagus. Itu norma agama yang diatur oleh kaidah agama. Yang kedua norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ibu tanya. Norma yang menolong orang kesulitan. Betul. Itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu yang hadir dari hati nurani kita. Setiap manusia memiliki hati nurani. Contohnya anak ibu lagi jalan sama mama, pakai baju cantik, naik mobil atau naik kereta aero, iya kan? Naik kereta aero, kereta ke favoritnya si Erlan, naik kereta aero, ganteng, sepatu kilat, cantik, ya kan? Tiba-tiba berhenti di lampu merah. Cek dengan anak-anak yang pakai baju coklat capek, rambutnya gimbal, ya kan? Cek. 2.000 belum makan tante, dek atau nenek, sedekahnya 2.000 nenek belum makan Anak ibu apa yang anak ibu rasakan? Kasihan. Kalau udah ngerasa kasih dikasih apa? Itu artinya hatimu. Misalnya Akila kan tomboy, dia kan berani dari. Kita yang mau dari tadi nenek-nenek pakai tambah tinggi, nggak nyebrang. Ih, kasihan nenek itu, balik lagi di datang. Nenek mau kemana nek? Mau nyebrang sini nek. Pegang di seberang. Nah, itu termasuk norma kesusilaan yang dari hati nurani. Sampai sini paham? Oke, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Pakai 2 kali tepuk 5. Oke, keren anak ibu. Selanjutnya yang ketiga norma kesopanan. Apa itu? Udah jelas lah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Menghargai orang lain ya, terus akhlak mulia. Apa contohnya sopan santun? Ayo. Menghargai yang lebih tua. Iya, kalau menghargai orang tua kayak mana contohnya? Iya, bungku kayak mana? Jalan bungku. Bos, nek, mau kemana nek? Ada kan orang tua? Izin ya nek, izin lewat ya Wak, izin lewat ya Om. Pernah nggak gitu? Diajarkan mama nggak? Diajarkan mama nggak? Iya. Anak ibu, kata mama, ulang. Kamu izin lewat depan. Bungkukan badanmu, bungkukan. Kita bungkukan, amit ya Wak, amit ya Bu. Gitu kan sayang? Itu udah termasuk norma kesopanan. Apalagi contoh norma kesopanan banyak? Apalagi? Ayo, apalagi norma kesopanan? Hah? Tidak mengejek, iya, terus tidak berantem juga kesopanan ya. Bisa jadi yang kesopanan setiap hari. Contohnya disapa. Wah, sehat Wah, ya kan? Habis itu assalamualaikum, ya kan? Disapa. Atau anak ibu pergi sekolah salam tangan mama. Tahu siapa tadi pagi salam cium tangan mama ya? Nah, itu sudah mewakili norma kesopanan. Duduk. Terus anak ibu sering nggak berpapasan sama bapak ibu guru di sini salam tangan? Iya, itu ibu sukanya tradisi di SD 47.
Kadang yang pagi ibu guru jauh dikejar, masih disalam-salam. Itulah tradisi di 47 itu yang ibu suka. Anak mudanya sopan-sopan. Kemudian yang terakhir dan keempat siapa tahu? Norma? Norma hukum. Itu apa di penjara? Udah di penjara sombong pula itu dilotot-lotot di kita. Gitu-gitu tadi kan di video tadi kan? Iya, norma hukum itu nak, norma yang bersumberkan dari apa nak? Aturan yang dibuat dari pemerintah untuk mengatur langkah atau tingkah laku manusia. Norma hukum ini nak sifatnya tegas dan memaksa. Contohnya apa? Nggak bayar? Iya betul, nggak bayar pajak. Kalau nggak dibayar, kalau nggak bayar pajak kenapa? Jangan ditangkap tapi didenda. Seharusnya 10.000 jadi 50.000 kena denda. Memaksa enggak itu? Memaksa. Kemudian mau nggak mau lampu merah gitu terobos saja. Kena e-tilang. Ada e-tilang ketahuan. BK sekian menerobos lampu merah ketika bayar pajak kena. Kamu e-tilang kena denda. Mencuri ketangkap mencuri uang, mencuri perhiasan, diapain ditangkap? Penjara. Jadi norma hukum itu ada sedikit tegas dan memaksa. Itulah siapa yang membuat norma hukum? Pemerintah. Baik anak ibu, sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak? Berarti siap kita? Ibu akan bagi beberapa kelompok. Oke? Ibu akan bagi kelompok. Anggap aja ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok ini ibu mau memilih nama presiden idola kalian. Diskusikan dari sekarang. Ayo sampai ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok ini kelompok siapa? Bapak Soekarno, Soeharto, Bapak Jokowi. Ayo diskusikan kelompok apa? Ayo. Bapak SBY, B.J. Habibie ya? B.J. Habibie, yang ini kelompok ini. Pertama kali diskusikan sayang. Prabowo, oke ibu ulang. Di sana Soekarno itu siapa? Soeharto, Bapak Soekarno, Bapak Prabowo, Bapak B.J. Habibie, dan Bapak Jokowi. Kalau ibu panggil kelompok Bapak Jokowi, bisa? Kelompok Bapak Jokowi, B.J. Habibie, kelompok Bapak Soekarno, kelompok Bapak Prabowo, kelompok terakhir Bapak Soeharto. Ini agak malu kucing, Bapak ini agak malu kucing. Oke, nanti ibu mau anak ibu ketika presentasi ada yel-yelnya. Yang kayak pernah kita kemarin yel-yel, terserah boleh ganti boleh enggak. Oke, coba sebelumnya yuk, sebelum kita berdiskusi kasih tepuk wow bisa? Ayo kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Jelas? Dengar anak ibu, ini nanti akan ibu bagikan seperti ini sayang. Nanti ibu bagikan template, contoh macam-macam norma seperti ini. Ini nanti ibu bagikan. Ya, di sini ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ibu bagi, kemudian ada kartu-kartu norma. Lihat, ada orang yang bersalaman dengan ibunya, ada membantu teman jatuh dari
kolomnya. Bisa? Bisa nih Ibu? Oke, semuanya Ibu bawa lem. Boleh? Bisa? Oke, keluarkan lem mana Ibu? Oke. Kongsi bisa? Oke, ini. Kelompok. Ya, udah Ibu suruh sama Ibu bawa lem. Nih. Udah. Siapa yang mau lem itu? Di bab itu boleh. Yang ada papnya saja. Yang ada 5 boleh. Yang ada kapannya anakku? Berarti masih baru enggak? Sudah? Semuanya udah dapat nak? Halo, ini sayang. Oke, kerjasama ya, diskusi ya. Jangan marah-marah, diskusi dia. Diskusi. Ayo ini dibagi. Gak tahu lah ada berapa di situ. Kelompoknya buka aja klepnya. Jangan takut. Buka klepnya, buka klepnya. Nah, lempelkan sesuai ininya. Buka aja klepnya. Oh, pandai kan? Buka klepnya. Ayo. Ini kemudian ayo. Apa anakku? Ini belum dibuka. Apa sayang? Iya, tinggal terangkan aja sama Ibu. Ini ada orang penjara di mana dia? Oke. Mana anakku? Ini kan bawa sembayang. Ayo. Dan susun. Diskusikan mana yang termasuk norma agama. Udah tahu semua ini dari dulu kan? Masih ada nggak ini? Ini. Apa nanti ambil ini bisa nggak? Ada ini diambil. Ini aku. Ini bisa. Nah, ada kan? Kelompok ini nggak ada modal, nggak bawa lem. Dan bilang semalam bawa lem. Nggak pegang. Nah, oke, yang ini harus diskusikan. Jangan marah-marah. Ayo diskusikan. Ayo. Apa itu? Itu gambar apa? Diskusikan sama temannya. Itu gambar apa? Susun. Ibu mau lihat paham anak ibu bisa nggak ada kelompok dengan norma agama? Ayo susun kalau sudah itu norma itu. Ayo. Inilah terus inilah. Ayo diskusikan mana norma agama, mana norma hukum, mana norma jangan marah-marah. Jangan ada yang bertumpuk gara-gara lain ini. Lain pendapat. Ini kasar. Banyak yang lain. Kelompok-kelompok bisa dulu. Iya, dijahit kali. Udah nanti semua. Dia mau nengok gambar. Ya mana dia? Sudah ada yang mau selesai? Sudah ada yang selesai?
atas meja dan bersihkan dulu nanti. Sudah ada yang selesai? Kelompok Bapak Presiden mana yang sudah selesai? Mana yang termasuk soal kesopanan, kesusilaan, hukum, agama. Satuan sudah susun. Ada yang selesai? Kelompok berapa yang itu? Apa itu? Ada yang berguru, dia pondok, permisi bu. Ayo. Ya? Ini orang ngapain? Ada bapak guru, permisi pak. Susun, ayo. Ayo. Ini yang ada di dapur. Ini ada yang dapur gambarnya. Kami boleh. Ya, udah di mana kalau lalu lintas? Oke, selesai yang jangan disampai di kelompok lain. Oke. Ya, ayo. Udah selesai? Awas, kakinya pada berserak. Kelompok Presiden Soekarno. Ya, Soekarno. Yang udah selesai boleh buat yel-yelnya. Oke, sederhana aja yel-yelnya. Yel-yelnya yang udah selesai boleh diskusi buat yel-yel. Yel-yel. Boleh berdiskusi yel-yel. Itu cobain. Agama Islam paling atas. Kelompok sekarang udah selesai boleh diskusi buat yel-yel. Yang yel-yel sederhana aja. Agama lagi ya? Gimana nih? Tadi bendera itu sih apa sih? Oh, ini kan kamu tulang tinggi ya. Oh ya, itu Gak mesti tadi. Gak mesti. Oke, kalau udah selesai, diskusikan yel-yel kalian mau
kembali berdoa sebelum akan berapa? Udah? Kemudian ini, oke. Coba sekarang mana ibu kasih ulasannya dulu. Hello, dengarkan ibu. Coba ibu mau kelompok Presiden Jokowi menjelaskan mengapa memilih. Hello, mengapa memilih kartu norma ini di norma agama? Jelaskan sayang. Doa sebelum makan. Apa alasanmu? Kasih penjelasannya nak. Kasih penjelasannya. Hello, yang lain diam sayang. Oke yuk. Norma agama, karena itu kan nempel kartu normanya. Doa sebelum makan, macam-macam tokoh agama, orang sedang berdoa, sedang sembahyang. Kenapa dia di norma agama? Jelaskan sayang. Karena mengikuti aturan. Contohnya apa nih? Doa sebelum, kemudian berdoa
kelompok Bapak Jokowi kopi dia. Oke ya, kami dari kelompok mana? Oke, kami dari kelompok bilang nak. Dengarkan yang lain saya. Dengarkan yang lain. Halo. Halo. Gimana saya? Halo. Dengan kelompok Presiden Soekarno ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami terus Ibu mau ini hasil diskusi kalian ya. Coba presentasikan dari norma hukum. Jelaskan anak Ibu. Kenapa kok ada gambar itu di norma hukum? Kenapa? Ayo gambar yang pertama orang penjara. Hah? Orang di penjara itu termasuk norma hukum. Terus apa lagi? Gambar apa lagi? Penakilan. Norma hukum. Oke, terus apa lagi? Yang lain perhatikan. Apa itu nak? Gambar apa lagi? Itu gambar apa itu bang? Ini gambar apa ini? Lalu lintas. Terus hukum. Ya, terus apa lagi? Hakim ketuk palu termasuk norma hukum. Benarkah norma hukum itu termasuk orang yang kena penjara? Benar. Kena tilang? Benar. Kemudian hakim ketuk palu? Kemudian mentaati lalu lintas? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Presiden Soekarno. Terima kasih. Lanjut. Kelompok mana lagi? Ada yang lain? Oke. Kakak Yulian lah. Ada yang lainnya? Enggak ada Yulian. Daya yang maju-maju ya. Ayo. Bapak ini dulu. Dah, siap. Oke, cepat. Cepat. Ayo siap-siap kelompok. Apa ini dong? Bapak Prabowo. Oke, kami dari kelompok. Ayolah, harus berani ya. Ayo, anak ibu udah kelas 5 harus berani diskusi. Iya. Sini. Udah. Daya, bacakan. Siapa pemimpin diskusinya? Ya bacakan lah. Nah, oke, ini hasil diskusi dari kelompok Soeharto. Presiden yang berapa? Kedua. Ibu mau kalian terangkan norma kesusilaannya? Di situ ada gambar apa kalian tempel? Ada kartu apa? Ada orang yang berani nenek termasuk kesusilaan? Betul? Betul? Letakkan aja nenek. Terus ada gambar apa? Orang jatuh dari sepeda kesusilaan? Betul. Terus ngasih uang kepada pengemis kesusilaan? Betul. Terus apa lagi? Membantu orang kena bencana alam. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk mereka. Oke. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, dah. Silakan dulu. Ayo, kita mulai dulu. Apa pada selesai? Ayo, kelompok Prabowo. Kelompok Bapak Prabowo. Jangan dengarkan. Oke? Jangan dengarkan. Reva, perhatikan. Inilah hasil diskusi dari kelompok Prabowo. Ibu mau kalian kesopanan. Ayo jelaskan kartu norma yang kalian tempel di norma kesopanan. Ada gambar apa aja? Bungkung ketika berpapasan dengan ibu. Betul?
Apa aja itu yang pelajari di kartu norma kesusilaan? Apa aja nak? Menolong pengemis, ya kan? Membantu teman terjatuh, berangkat. Ini ada bencana alam, tokoh agama. Ada yang bawa sebelum makan, tokoh agama. Pengucu ada berdoa. Hotel, hukum. Coba bikin apa penjara ini norma hukum? Jelaskan. Katanya maling, membunuh, tapi ini maling, membunuh masuk penjara, oke? Terima kasih. Tapi belum ada yel-yel dari kompani. Kasih kami dulu yel-yel. Yuk, kasih yel-yel. Kasih yel-yel. Kami dari kelompok BJ Habibie. Yes. Habibie, Hamud, Habibie, Hamud. Terus yang tadi kamu karena dari suku Jawa. Ya perhatikan. Ada yang menjawab. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih anak ibu semuanya sudah bisa. Bang, abang, kakak, Kirana. Oke, karena anak ibu semuanya sudah benar mengatakan kepada abang, Rekan, Adila, lomba suara sunyi. Oke, coba anak ibu dari 4 norma ini, abang, ada dari 4 norma jenis norma ini, norma manakah yang sering anak ibu lakukan sayang? Agama, terus kesopanan. Oke, semuanya ya nak ya. Oke. Jadi anak ibu mempelajari pada hari ini macam-macam norma dalam kehidupan itu dan jenis-jenis norma. Sudah paham sampai sini nak? Oke, norma terbagi abang, kakak. Norma ada terbagi 2, norma tertulis dan tidak tertulis. Ada 4 jenis apa tadi nak? Norma agama, norma sosial, norma hukum. Sekarang ibu ingin memberi latihan kepada anak ibu. Keluarkan pulpen anak ibu, alat tulisnya, pensil juga boleh. Tidak banyak, cuma 5. Anak ibu pilih yang kamu anggap jawabannya benar sayang. Tulis namamu. Tulis namamu. Jangan lupa tulis nama. Tulis namanya. Ada di sini namanya anakku. Oke. Gak usah kertas lembar sudah dari ibu. Anak ibu tinggal tulis nama saja. Nah, oke. Gampang, baca dulu. Pilih satu jawaban yang kamu anggap benar. Ya bang, tulis namanya ya bang. Ada itu dah. Kelas tulis lah. Kakak kelas berapa? Kan ada nama, ada kelas ibu letak. Tulis sayang. Ini banget. Ya mini banget. Gampang, abang bukan abang itu. Tulis nama, tulis kelas. Udah sayang? Udah selesai kumpul? Selesai kumpul. Pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Ya sayang? 1. Aturan yang berasal dari Tuhan dan berhubungan dengan kepercayaan disebut. Nah, tulis apa? Tulis nama. Iyalah 1 sampai 5. Tulis nama Erlan. Nama Bang Udah siap. Wes mantap.
ya. A N. Oke, selesai Erlan. Oke, kelas 5. Gimana tulis kelas 5? Kelas 5. Tulis kelas 5. Itu. Angka 5 kayak mana angka 5? Angka 5, angka 5. 5 kayak mana angka 5? Angka 5 kayak mana angka 5? Angka 5 terbalik, angka 5 terbalik itu terbalik. Angka 5 kayak mana? Oke, pandai. Pilih bang salah satu mana jawaban yang benar. Aturan yang berisi dari Tuhan dan berhubungan dengan kepercayaan disebut ayo senang bang. Oke, pandai. Tidak boleh. Oke. Siap. Terus, Erlan ini pandai, tinggal rajin aja soal membaca udah. Dikte dia bang, abang, Haris. Nanti ibu ambil lagi balik. Baca lancar. Terus sanksi adalah seperti denda atau penjara. Oke, abang rajin belajar rumah ya nak ya. Rajin sekolah bang ya. Nah ini prinsip saya tadi mas menyarankan. Sudah nasilah sudah sayang. Oke, sudah semua. Baik anak ibu. Mudah-mudahan nanti Bu lihat kayaknya di sini sudah banyak paham dia. Aturan yang berasal dari Tuhan dan berhubungan dengan kepercayaan disebut. Dengan Tuhan berarti norma agama. Ya kan, yang tidak boleh mencuri termasuk norma hukum. Mengucapkan salam itu norma kesopanan. Oke, lanjut sudah paham ini hampir semuanya. Oke. Baik anak ibu, sayang. Baik anak ibu. Sebelum ibu tutup pembelajaran, anak ibu ingat jangan malas-malas sekolah. Lebih rajin lagi belajar di rumah, mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Mengulang dengan waktu dekat tidak akan terkena ujian. Coba anak ibu tanya, bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang. Kenapa anak ibu senang? Karena bisa main sambil belajar. Oh, karena bisa main sambil belajar. Jadi yang anak ibu rasakan hari ini senang kan? Senang saya? Anak ibu rasa senang? Senang, alhamdulillah. Ingat anak ibu jangan lupa mengulang pembelajaran di rumah. Oke, sekarang anak ibu tutup, rapikan alis-alisnya semua. Sudah sayang? Rapikan alis-alisnya sayang. Rapikan sayang. Sudah? Ya semuanya sudah rapi? Sudah rapi aku? Oke, terima kasih. Ibu ucapkan kepada anak ibu, jaga kesehatannya, jangan jajan sembarangan. Oke? Sebelumnya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Tadakan tangannya. Wa
istirahat, jangan jajan sembarangan, jaga kebersihan kelas. Sudah, terima kasih Ibu.